Bentar. Nice. Ya oke, jadi ini yang buka aja lah ya sekalian. Selamat siang semuanya. Jadi kita mungkin mulai aja langsung lah ya, kita cepet mulai cepet kelar. Buat asistensi UAS dari Irdannya. Ya mungkin Boyo mau. Bentar. Oke, Emang bentar banget sih ini. Paling juga ada beberapa komentar yang gitu. Jadi ini udah langsung di-carry sama mana mau berarti? Kurang lebih, tapi yang nomor 3 tetap mana ya, apa itu yang ngejelasin? Ya udah sih, nomor 3 yang ada itu loh. Sok, dia semua. Yalah. Jadi UAS tahun lalu kita itu ceritanya kayak gini. Jadi ini ada lahan di gambar kiri ini itu jadi kita disuruh kelola itu oleh ownernya itu area pengembangannya. Nah, di mana ini itu di UAS kita itu ini juga di state dulu di awal sistem yang ditinjau itu subcatchment 1, 2, 3, 4, 5 dan 9, 10, 11. Mana? Oke. Jadi yang 5, 4, 3, 2, 1 dan 9, 10, 11 itu yang kita tinjauin. Jadi yang kayak B6, B4, B2 gitu nggak usah diperhatiin. Dan juga untuk dimensi masing-masing subcatchment-nya juga udah dikasih tahu seperti demikian. Dan juga ada persentase ini di subcatchment-nya ada yang previous dan imprevious dengan persentase yang berbeda-beda tergantung dengan area subcatchment-nya. Nah, untuk yang previous dan imprevious itu juga ada koefisien pengalirannya atau C yang udah ditentuin 0,8 sama 0,2. Untuk penggunaan lahannya itu di subcatchment 9-11 pemukiman, 4-5 lahan pertanian, 2-3 taman atau ruang terbuka hijau, dan subcatchment 1 lapangan rumput. Nah, karena ini di state itu fungsi lahannya sebagai apaan, jadi kita bisa menggunakan ini faktoral limpasannya. Kalau emang dikasih tahu ya itu. Jadi ini pengerjaan UAS tahun lalu rasanya kayak sebebas karya mahasiswanya sih gitu. Jadi untuk ngasumsinya kayak gimana, penggunaannya kayak gimana. Jadi kalau langkah aku tahun lalu itu ngeliatin tabel ini dan ditentuin itu si FK masing-masingnya berapa ini. Untuk pemukiman FK-nya 2 ambil ini pemukiman padat. Untuk lahan pertanian 0,5 ambilnya persawahan, taman atau ruang terbuka ambilnya 0,2 dan lapangan rumput di tabelnya nggak ada, jadi aku asumsi aja FK-nya 1. Nah, jadi untuk soal yang pertama, soal nomor 2, jadi diketahui ada tunggu mouse gue mana? Oke. Jadi diketahui ada pipa jari-jarinya 0,1 meter ditanam di bawah permukaan gitu sebagai drainase dengan kedalaman 2 meter ini. Nah, terus juga diketahui kalau tanah impermeable atau lapis kedap itu di kedalaman 8 meter. Selain itu juga diketahui hydraulic conductivity-nya ini tanahnya ada 2 ini. Atau yang pertama dulu itu KT, hydraulic conductivity di top 0,75 meter per hari dan hydraulic conductivity yang di lapisan bawahnya 0,6 meter per hari. Juga diketahui rata-rata air irigasi yang hilang 75 mm per 25 hari. Nah, terus yang ditanyanya itu, L sama dengan berapa ini? Jarak antara drainasenya harus berapa agar si water table-nya tetap 1,5 meter di bawah permukaan. Kalau untuk soal ini, kalian pakainya si Hugot formula aja ini, udah ada di tabel kanan ini. Jadi kalau boleh jujur dulu ya, ini kalau yang profilnya kan ada 3 ini. Yang 1 dan 2 aku masih kurang ngerti ngebedainnya atau pakaiinnya kapan, soalnya ini on the top of the imprevious dan ini above the imprevious. Tapi kalau mau cari aman, kalau misalkan tanahnya homogenus, pakai yang ini aja. Nah, terus ini kondisi soal kita diketahui si KT dan KB, jadi ada 2 lapis, kita pakainya yang ini aja ya. Yang ngebedainnya itu cuman yang kiri ini jadinya KB, yang kanannya jadi KT. Sedangkan yang homogenus sebelumnya K-nya cuma 1 K doang. Nah, jadi tadi rumusnya yang dipakai ini, Q-nya kita bisa hitung 75 mm per 25 hari, dapat 3 mm per hari, dan untuk dimensi H itu H plus D. Oh ya, tadi kan ada D besar, ada D kecil.
untuk yang lupa atau tidak tahu itu, jadi beda yaitu. Untuk D itu jarak impervious layer di gambar kanan ini kalian bisa lihat terhadap si drainasenya di mana. Sedangkan kalau yang D kecil itu ini jarak drainase terhadap suatu lapisan yang imajiner ini. Jadi ada lapisan impermeable, impervious, tapi itu diimajinasikan karena ini dari penjelasan itu hal ini dimaksudkan untuk memperhitungkan tahanan tambahan dari aliran radial. Nah, lanjut. Jadi kalian sudah dapat satuan-satuan yang dibutuhin, hak kecilnya 0,5 meter, tinggal dimasukin aja ke persamaan ini. Nah, jadi kalian tinggal hitung-hitung, disimplifikasiin, dapatnya yang ini. Nah, terus dari ini diapain? Di soalnya itu diketahui tabelnya ini. Udah disediain, jadi korelasi antara si panjang jaraknya, si L, dengan si D kecilnya, yang data-data ini itu si D kecil, dengan kedalaman D besar yang bervariasi. Nah, kalau kita kan D-nya itu udah diketahui 6 meter, si D besarnya yang ini kan ya. Jadi kita ngeiterasin ini tujuannya itu, mencoba nilai-nilainya. Nah, ini aku ngambil 2. Ini ada ngambilnya yang 3,26 sama 3,85. Jadi ini kalian beneran iterasiin aja itu, coba-coba. Kayak di jarak 50, misalkan kayak ngambilnya jarak 50 meter, dan ini jadi ngambilnya 3,26, dan jarak 75 meter ngambilnya 3,85. Kayak sama ini mau ngasih tahu sekilas saja, ini kurang ngerti ya, kenapa ini? Malah ketutupan. Ini entah kenapa di sini 3,23 tapi di sini 3,26. Tapi kalau dari aku ambil salah satu aja dan nggak usah dipikirin panjang lebar banget. Soalnya ini jatuhnya kita juga mendesain dan mengiterasi. Oke, terus ini tabel hasil perhitungannya kayak gini. Untuk L50 D-nya 3,26, L75 D-nya 3,85. Dimasukin ke persamaan atas ini dapat L squared-nya sekian, dan persamaan kanannya sekian. Nah, tapi ini tujuan kita itu ngeiterasiin supaya si persamaan kiri, si L kuadrat, sama dengan si persamaan kanan ini. Nah, ini kalian bisa ada dua cara ini, biar cepat atau enggaknya. Kalau misalkan kalian tidak ada waktu dan mau simple-simple aja, kalian bisa ngebandingin persentase error-nya aja nih. Kayak misalkan ini kan kita pakai 50 dan 3,26, ini di perhitungan error-nya itu 26%, sedangkan kalau yang satu lagi error-nya 32%, jadi jauh lebih besar. Jadi kalau mau singkat cepat aja, kalian bisa gunakan si L50 dan D 3,26, tapi di state kalau error-nya itu 26%. Dan bisa bisa dikasih tahu bisa menggunakan metode lain agar lebih akurat. Nah, kalau mau yang lebih akurat ini, kalian jadi melakukan regresi ini. Oh ya, sebentar dulu ya ini. Jadi kan kita diketahui 2500 dan 3358, yang bawahnya 3830, yang itunya jadinya 5625. Nah, tujuan kita untuk nyamain, jadi ini kalau kalian ngeliatin dari datanya kan juga udah ada feeling ya ini. Kalau si nilai jarak panjangnya itu di antara 50 sampai 75. Soalnya ini 2500 sampai 5000 dan ini 3300 sampai 3800. Jadi seharusnya di tengah-tengahnya. Oke, lanjut lagi. Ini untuk pakai cari persamaannya, kalian pakai persamaan linearnya dulu, ya sama mx plus c, atau dalam kata lain L sama dengan MD ditambahin C. Si M-nya untuk dapat gradiennya kayak biasa aja, 75 minus 50 atau Y2 minus 1 dibagiin 3,85 min 3,26 atau X2 min X1 ditambahin C, dapat persamaan lanjutannya kayak gini. Nah, habis itu kita cari nilai si C-nya. Cara dapat nilai si C-nya, kalian tinggal substitusi D 3,26 dan L50, nanti kalian dapat C-nya segini. Habis itu, kalian dapat persamaan lengkapnya ini, dan kalian tujuannya itu untuk dapat si nilai D itu berapa L gitu. Nah, ini jadi kalian otak-atikin dapat sekian D-nya. Nah, dari si D ini kalian masukin lagi ke yang persamaan atas ini.
Jadi disubstitusi aja. Nanti kalian dapat persamaan finalnya ini, dan kalau kalian pakai solver nanti dapat 59,47 meter. Itu yang cara lebih akuratnya. Kalau misalkan ada yang kurang kebayang valid atau enggaknya, kemarin udah dicoba, cukup valid. Jadi ini aku coba-coba untuk ngebikin grafik dari berbagai macam L dan juga berbagai macam D, dapat plottingan grafiknya kayak gini. Nah, ini aku munculin plot lainnya pakai eksponensial, dapatnya segini. Aku coba-coba masukin ke website Desmos untuk ngeplotin grafiknya. Biar si Y sama dengan X memotong, dapat nilainya 3447,448, atau itu sama dengan Y, atau sama dengan L kuadrat. Dan di akareng dapat 58,71. Dari hasil perhitungan kita sebelumnya juga relatif sangat dekat ya, jadi bisa digunakan untuk cara cepatnya kalau mau yang detail dengan melakukan regresi 2 data aja. Oke, lanjut P. Oke. Ya udah, mungkin Aing izin share screen ya. Mau Aing nggak apa-apa kan kalau nge-share yang si itu ya? Yang mana? Oke. Nanti juga palingan di-share kan itu. Ya. Udah masuk belum? Sampai. Oke. Mungkin lihat dulu buat ininya ya. Jadi buat nomor 3 sebenarnya yang ditanyanya tuh besar debit. Terus yang keduanya disuruh ngedesain salurannya buat masing-masing segmen C1. Ini harusnya C10 nih, yang di sinilah yang buat subcatchment yang S9, S10 sama S11. Disuruh desain salurannya. Terus berikan salurannya juga gimana. Nah, terus ini ada yang perlu di-highlight, gunakan prinsip saluran ekonomis. Oke, itu soalnya. Terus mungkin lihat juga dari skemanya gimana. Dan kita juga dikasih tahu kan ada berapa persen dia luasnya yang impervious sama berapa persen yang impervious, yang kedap air sama yang tidak kedap air. Nah, buat tahapan-tahapannya, yang pertama sih ambil dulu asumsi-asumsi yang digunainnya apa. Kayak, oh ini dari soal nih, yang tadi kan udah dikasih tahu si R-nya berapa. Itu 165 mm per hari diubah jadi mm per jam, dibagi 24. Nah, terus tadi kan udah dikasih tahu juga bahwa di subcatchment 9, 10, 11 tuh dia pemukiman. Nah, ini ambil asumsi aja kan, bisa pemukimannya bisa pemukiman padat, bisa pemukiman tidak padat kan, buat yang koefisien faktor limpasan. Nah, kalau di sini gue ngambilnya 2. Itu berarti dia asumsinya pemukiman padat. Terus selain itu buat ngedesain saluran kan kita bakal pakai Manning ya. Nah, kalau dari gue enaknya dari awal asumsiin aja kita mau pakai saluran apa. Terus kalau misalnya saluran batu tuh harusnya dari sini nih. Itu tuh 0,03. Anggap aja saluran alam. Oh ya, isi lurus. Nah, tapi bebas sih. Kalau dulu gue juga ngerjainnya sebenarnya pakai beton polos 0,012 sekian. Nah, jadinya buat dari situ kita sama ini nih. Mungkin boleh sih, ini ada tinggi jagaan kan. Tinggi jagaannya kalau Kimul ngasumsinya akar 0,5H. Sebenarnya kalau tinggi jagaan seingat aku harusnya bebas. Kalau gue biasanya ngambilnya 0,1 juga nggak apa-apa. Cuman kalau mau ngedefinisin asumsi kayak gini juga harusnya oke. Nah, jadi stepnya gimana? Stepnya kita cari yang paling ujung dulu. Maksudnya yang paling ujung yang kayak dia nggak dipengaruhin sama yang atas-atasnya. Ini kan dia paling ujung nih. Debitnya kan dari sini nih. Jadi kita ngitung yang S9 dulu. S9 berarti C3. Nah, buat yang C3, kita tuh harus nyari koefisien pengaliran yang baru dulu. Karena balik lagi tadi ada yang pervious sama impervious. Jadinya si C-nya ini bakal beda gitu dan baru. Nah, caranya gimana? Pakai persamaan ini. Harusnya kelihatan sih. Nah, dikali C dikali A per total A, sama dikali FK-nya juga. FK yang tadi yang kita udah definisiin. Dan akhirnya dapat nih hasilnya segini kan. Nah, dari sini masukin ke rumus debit. Rumus debitnya yang ini. N dikali CIA. N-nya di sini tuh koefisien buat apa sih namanya? Satuan.
0,0278 itu. Konversi satuan. Ini cek juga harus sudah sesuai kayak ini mm per jam ya, mm per hour. Terus ini hektar, sini meter pangkat 3 per second. Akhirnya dapat Q-nya segini. Nah, terus sudah kita dapat Q-nya, kita desain salurannya. Desain saluran kita pakai apa? Kita pakai yang biasa aja, yang Q sama dengan biasa 1 per N dikali A dikali R pangkat 2 per 3 dikali slope pangkat setengah akar slope. Terus harusnya ini nilai slope kita udah dapat dari sini. Nih 0,004. Dan langsung dipakai bukan persenannya. Kayak 0,04-nya dimasukin. Nah, kalau aku biasa ini ujian kalian boleh pakai Excel nggak? Atau pakai kalkulator? Nggak tahu, Kak. Nggak ada yang bilang nggak boleh, nggak ada yang bilang boleh. Ya udah. Intinya belum didefinisiin ya. Gua anggap pakai Excel aja ya. Kalau pakai Excel, jadi nanti tuh kita nge-goal-seek nilai. Oh ya, tadi yang buat saluran ekonomis ini ya. Dikasih tahu nggak saluran ekonomis? Intinya, tadi iya kan itu di state mintanya. Takutnya mereka beda gitu kan, Buana. Nggak tahu juga sih. Tapi intinya inilah saluran ekonomis tuh, jadi B-nya tuh 2 kali H. Jadinya kita bakal ngiterasi si nilai H-nya, nilai B-nya kan dari nilai H, buat nyari nilai Q-nya sama kayak yang ini. Kan kita udah tahu Q awalnya. Dan akhirnya hasil iterasi nih, hasil goal-seek, kalau Excel, dapat nilai H-nya segini. Terus tadi kan kita udah pakai asumsi nilai freeboard-nya kan. Freeboard-nya akar 0,5 kali H, segini, dan buat H totalnya ini. Oh ya, terus buat H total tuh maksudnya, nah ini ya, kayak H plus freeboard, itu H gede, H total, terus ini H, ini B. Oke, itu satu. Dan lanjut lagi ke yang saluran 10. Nah, kalau saluran 10 kan dari skema yang tadi, dia kan dipengaruhi sama si saluran 9-nya juga kan. Maksudnya kalau misalnya saluran di sini, itu harus bisa nampung si kayak debit dari saluran dari sini juga. Dan oleh karena itu makanya luas layannya juga buat yang nilai koefisien C ini diperhitungkan juga buat yang nilai dari si S9-nya. Terus balik lagi kayak tadi, udah tahu koefisien perfuse-nya, dicari C-nya, terus dicari C dari yang si saluran 10 sama saluran 9-nya, cari Q-nya lagi, iterasi lagi dapat yang ini, terus dapat H-nya. Dan lanjut ke saluran 11, berarti kalau saluran 11 kan dia dipengaruhi sama 9, 10 juga. Dan akhirnya cari C-nya lagi, dapat C aksen, buat yang dipengaruhi 9, 10, 11, dapat Q-nya lagi, habis dapat Q iterasi lagi, dapat nilai H sama freeboard ditambahin dapat nilai H besar. Dan ya akhirnya kasih rekapitulasi aja sih. Kesimpulannya kita kan nyari salurannya apa kan. Jadi B-nya berapa, H-nya berapa, W-nya berapa. Sebenarnya buat nomor 3 udah sih paling itu aja. Harusnya kan stabil lah itu desain saluran. Gas kali Mol, passing lagi ya. Oke. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 4. Jadi soal nomor 4 itu dimintain ini. Kalau di subcatchment 4 dan 5, subcatchment 4 sama 5 itu debit yang diperoleh di sini ditampungin di subcatchment 2 dan 3. Jadi dialokasiin gitu lah itu. Dengan menggunakan fasilitas ekotrain apa yang akan diperoleh Anda. Jadi dibebasin banget. Oh, ya, ini itu subcatchment 45 ditampung itu seluruhnya pada subcatchment 1 sampai 3, dan ini dikasih tahu silakan tentukan sendiri. Jadi maksudnya kayak gimana? Itu kalau yang aku tangkap, jadi kalian bebas mau dialokasinya ke si subcatchment S1 doang, S2 dan S3 doang, atau mau 3-3-nya. Itu dibebaskan ke kalian. Nah,
Lanjut lagi, kalau ke perhitungannya yang pertama kita lakukan itu perhitungan si koefisien pengaliran komposit yang dengan menggunakan persamaan ini. Seperti biasa, kayak yang tadi sebelumnya, ini subcatchment 4 dan 5, aku asumsinya si faktor limpasannya atau FK 0,5 karena prasawahan, ya prasawahan ini lahan pertanian. Nah, untuk perhitungannya normal aja, FK-nya taruh di luar aja karena perhitungannya kita menghitung si imprevious 17% dari 7,56 dan 83% dari 7,56 untuk yang previous. Dengan koefisien pengalirannya 0,8 dan 0,2 dibagi luas lahannya 7,56 dapat sekian. CK5-nya juga sama kayak sebelumnya dan koefisien pengaliran kompositnya CK 4,5 itu kalian tinggal lakukan 0,151 dikaliin luas lahan si subcatchment 4, 0,19 dikaliin luas lahan subcatchment 5. Terus dibagiin luas lahan totalnya dapat 0,167. Oh ya, ini mau munculin sekilas saja itu. Tadi RMP juga udah nge-state itu yang 0,0278. Itu satuannya perhatiin. Nah ini tapi kalian juga ada itu kalau misalkan ngeliat Google ada yang di state si debitnya kayak gini 0,278. Yang ngebedainnya apa? Cuman si luas daerah tangkapannya aja. Si C-nya itu dimensionless, untuk si intensitasnya itu dua-duanya milimeter per jam ya. Dan ini yang ngebedainnya kalau yang 0,278 ini kilometer kuadrat, sedangkan 0,0278 ini dalam hektar. Untuk intensitasnya ini dari soal nomor 3 ya ini, 165 mm per hari, jadi 6,875 mm per jam. Oke, ini mau sekilas lagi. Jadi waktu konsentrasi ini itu rumusnya banyak banget itu. Kalian bisa gunain mana aja asalkan logis. Nah ini waktu konsentrasi kalau untuk yang saluran kalian ngitung itu, menurut aku ya bisa yang kiri atas ini dengan melakukan asumsi-asumsi yang jika diperlukan, atau juga bisa pakai yang ini. Ini aku ngeliat di PPT dosennya. Ini ada satu lagi yang persamaannya ini. Tapi kalau ini aku nggak pakai karena rada ragu juga dalam definisinya ini waktu yang diperlukan untuk mengalirkan mulai dari ujung sampai ke das. Sedangkan kalau yang kita tinggalkan cuma lahan normal aja kan ya, dan juga saluran pengalir dan juga saluran drainasenya. Jadi lebih cocokkan pakai yang kiri atau yang kanan ini tergantung data yang kalian miliki apaan. Kalau aku untuk PC-nya pakai yang kanan karena data yang kiri si V ini nggak diketahui di mana V itu kecepatan air rata-rata pada saluran drainase. Jadi biar cepet aja langsung pakai yang kanan ini. Dan juga ini kan di state yang makin buat aku kekeh yaitu bisa pakai persamaan ini atau persamaan yang di bawah ini, di mana dikasih tahu T0 itu waktu pengaliran di atas permukaan tanah dan si TD itu waktu pengaliran di saluran sampai titik yang ditinjau dalam lagi. Oke, lanjut lagi. Waktu konsentrasinya kita hitung-hitung pakai yang persamaan ini. Oh ya, sama ini L-nya aku asumsinya kayak gini ya. Tunggu ya. Ini kan diketahui gambaran di sini aja. Kalau ngeliatin soal laginya itu, jadi ini kan si S5, ini S4. Dan ini TC-nya itu bisa dari salah satu ini. Dimana TC ini sebanding dengan si panjang, itunya kan panjang maksimum pengalirannya itu untuk sampai di debit di posisi outletnya ini. Jadi ini antara bisa dari sini atau bisa dari sini. Nah, ini aku milihnya pakai si ini 1512 atau punya si S4. Alasannya kenapa? Karena lebih panjang aja ini. 1512 dibandingin 1064. Jadi pilih yang paling panjang aja biar waktu konsentrasinya lebih banyak dan lebih konservatif. Untuk panjang maksimum alirannya ini L9A kuadrat tambah B kuadrat. B kuadratnya itu si ininya ya. Oh, tunggu, mabet. Di soalnya ini, tunggu ya. Length
Oh ini nih. Oh iya, maaf ini. Ini length-nya ini 50 meter ya ini. Jadi rasanya seharusnya gambarannya ya ini. Ini 50 meter dan ini si 15-12-nya aja. Untuk simplifikasi Pitagoras dapat paling panjangnya berapa? 15-12,82, masukin ke persamaan ini dapat si TC-nya itu 115,4 menit. Nah, habis udah dapat TC ini kalian untuk bentuk hidrografnya kalian bisa asumsiin aja. Kalau aku waktu itu pas ngerjain diasumsinya hidrografnya simple aja ini biar cepat ngitungnya. Dimana ini cuman segitiga sama kaki. Jadi TC-nya itu di pusat dan waktu totalnya itu TB sama dengan 2 kali TC. Jadi dapat TB-nya 230,8 menit. Nah, habis itu kalian hitung volume total subcatchment 4 dan 5-nya itu berapa yang dihasilin. Caranya gimana? Cari luas si ininya aja, si hidrografnya. 0,041 itu debit yang diperoleh sebelumnya atau si KIPE. 230,8 itu si TB atau alasnya dikaliin setengah. Dan ini dikaliin 60 karena ini si TB-nya dalam menit, kalian ubahin dalam second. Dapat volume totalnya segini. Nah, habis itu ini mau ingetin lagi di soalnya dibilangin silahkan tentukan sendiri karena itu. Kalau di pengrajaan aku tentuinnya itu di si volume ini ditampungin di subcatchment 2 dan 3 aja. Di mana dari 283,884 ini aku ngebagiin untuk di subcatchment 3 nampungnya 184 meter kubik, di subcatchment 2 nampungnya 100 meter kubik. Ini dibebasin aja kalian mau gimana untuk membagiinnya. Nah, lanjut. Jadi kalau aku ini kan pakai fasilitas eco-drain. Ini jadi bebas juga kalian mau kayak gimana. Kalau aku ini kayak gini jadinya dari volume-volume ini ngeidein bakal ditampungin dalam bentuk air pancur atau dalam bentuk kolam ikan. Nah, ini jadi langkah selanjutnya kalian itu cuman tentuin aja sih itu dimensi fasilitasnya itu berapa. Kalau aku asumsiin aja ini fasilitas kolam ikannya itu BH-nya 10 dan 20 meter, jadi yang tinggal perlu dicari itu sih tinggi kolam ikannya. Tinggi kolam ikannya itu di subcatchment 3 jadi 118 meter kubik dibagiin 200 meter kuadrat, jadi si H-nya ini itu 0,92. Selanjutnya di subcatchment 2 aku ngidehnya pakai dimensi air pancur. Ini dimana rencananya itu H-nya udah diketahui 1 meter dan air pancurnya bentuk lingkaran. Jadi ini 100 meter kubik sama dengan 1/4 pi d kuadrat dikaliin H atau 1 meter. Kalian tinggal cari diameternya dapat 11 meter. Nah, jadi rekapannya hasilnya ditampungin dalam kedua fasilitas ini. Dan ini aku nge-state, ini kan dimensinya kayak rada gede banget ya, yaitu ini 20 meter dan ini kolam air pancur diameternya 11 meter. Nah, ini aku nge-state dimensinya bisa diperkecil dengan mengubah jumlah kolam ikannya diperbanyak, nah itu dengan kapasitas penampungan yang sama. Sama juga untuk yang kolam air pancur. Nah, kalau yang terakhir ini tinggal ditanya berapa besar debit di outlet akhir. Outlet akhirnya yang di segitiga merah ini. Ini tinggal ngumpulin hasil perhitungan kalian sebelum-sebelumnya sih itu. Ini dari jadi ini kalian hitung koefisien pengaliran kompositnya si CK2. Oh ya, ini jadi untuk debitnya itu diperoleh dari si kalau aku ya ini dari 9, 10, 11, 2, 3, dan 1. Si 4 dan si 5 aku asumsinya kagak bakal ngasihin beban debit ke outlet akhir ya, karena ini aku ngasumsinya karena airnya di subcatchment 4 dan 5 seluruhnya disimpan tanda kutip, di subcatchment 2 dan 3 saat mengerjakan soal aku asumsinya yang disimpan itu tidak ngalir ke salurannya. Jadi kayak misalkan saat hujan ini kolam air pancurannya jadi keisi dan ini airnya beneran ketampung aja gitu. Jadi kagak merembes ke tanah atau bagaimananya gitu. Oke, untuk CK
koefisien pengalirannya komposit seperti biasa aja kayak sebelum-sebelumnya. CK2, CK3 komposit 2 dan 3 diperoleh 0,0759 dan komposit untuk yang subcatchment 1 hitung seperti normal dan ini kalian ngetotalin aja ini. Koefisien pengaliran komposit dari seluruh subcatchment mengecualikan subcatchment 4 dan 5 seperti biasanya aja dapat akhirnya 0,708. Nah ini untuk CQ-nya jadinya 0,00278 C I dikaliin A luas lahan total dengan menjumlahin aja sih 2, 3, 1, 9, 10, dan 11. Diperoleh besar debited outlet akhirnya segini. Udah, itu aja sih kalau untuk UAS. Ada yang ingin bertanya? Oke, yang ada nambahin deh buat nomor 4 biar ada opsi lain juga. Mau di-share screen atau kumaha, Pak? Ya, ingin share screen. Oke. Jadi kan, ntar belum masuk ya? Belum. Koneksinya ada dangdut. Aduh, anjir. Bentar. Bad banget. Apa? Kok bad banget ini lama munculnya? Udah. Apa ya? Lagi ngebuka website atau ngebuka apa enggak kayaknya? Enggak juga sih. Ya sih. Cuman kayak emang koneksinya aja lagi rada unstable. Nah, udah. Udah masuk? Nah, udah kan? Udah. Nice. Jadi kalau Kimal kan tadi dia kolam ya, kolam ikan sama kolam retensi sama kolam ikan sama sumur sama kolam air mancur. Nah mungkin kalau buat alternatif lain, kalau gue tuh kemarin dulu pakainya sumur resapan buat nahan si airnya. Nah terus kalau buat sumur resapan gimana caranya? Itu kita awalnya asumsi dulu kayak si sumur resapan ini kita yang pakai berapa meter. Sini ada beberapa asumsi juga. Ini kita pakai sumurnya gimana? R sumurnya berapa? R tuh jari-jari sumurnya berapa? K-nya permeabilitasnya gimana? Terus asumsinya juga bahwa ini tuh airnya seluruhnya diresapkan ke sama si sumur resapannya ini. Nah, terus stepnya juga tadi sama kan buat Kimal yang subcatchment 4 sama 5 nya kita yang dulu debitnya nih berapa dari si debit yang itu tuh jadi acuan buat kita ngedesain si sumur resapannya. Ini udah pindah belum sih? Nah buat acuan sumur resapannya gimana? Pakai rumus ini. Nih, terus akhirnya kan diperoleh nih kira-kira H yang dibutuhin buat Q segini tuh berapa? Nah, dari situ karena kita udah ngedefinisin sumur resapannya 2 meter, ya udah kita akhirnya dapat nih kira-kira butuh berapa unit? 30 unit nih, 29,5 30 unit. Nah, kan kita udah tahu juga kan tadi R si sumur resapannya berapa. Kita harus nentuin juga si sumur resapannya ini ditaruh di mana nih, di subcatchment 1, 2 atau 3. Nah, karena ada R-nya juga kita cari luas total sumur resapannya berapa, terus bandingin sama si luas di subcatchment 1-nya itu berapa. Nah, habis kayak gitu dapat deh si kita naruh di mana subcatchment-nya, terus luas seluruhnya berapa, dan ya udah diperoleh memungkinkan juga. Udah sih paling nambahin itu aja, kayak alternatif lainnya bisa pakai sumur resapannya juga. Gitu paling. Ada yang mau ditanya? Kak mau nanya Kak. Yes. Cara kita tahu yang impervious sama pervious yang mana gimana ya? Aku kurang notice di soal. Diketahui sih kok sebenarnya itu di soalnya. Oh ada ya, kayak bagian mana aja yang impervious, mana yang pervious. Iya. Aja. Oh. Sebenarnya
Sok. Lanjut. Sorry. Berarti C-nya kita tinggal pakai 0,8 sama 0,2, FK-nya aja yang kita ambil dari tabel berarti ya? Iya, Ya. gitu aja. Ini kan itu ada ini di si tabel kiri ini previous-nya berapa persen, previous-nya berapa. Kita yang asumsi cuma si FK-nya aja gitu. Sama koefisien pengaliran itu. Ada previous 0,8, previous 0,2. Berarti kalau dia lebih besar dari 50%, kita anggap condong ke hal yang itu. Misalnya 60% previous, berarti kita anggap previous gitu ya? Itu gimana? Itu kan cuma dikasih tahu percentage previous-nya aja. Cara nyimpulin dia previous atau impervious-nya berarti dilihat dari persentasenya lebih besar dari 50% apa enggak? Apa bukan? Enggak deh, kayak sebenarnya dari yang ini yang Aing tangkap ya. Mungkin Kimal mau nambahin juga. Jadi di suatu subcatchment tuh nggak semuanya full pervious sama nggak semuanya full impervious gitu. Intinya pervious impervious tuh kayak gimana ya? Kedap air tidak kedap air tuh kayak dia bisa ngeresapin nggak si itunya gitu. Seberapa baiknya gitu. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu kayak S9 nih perviusnya lebih gede. Berarti dia pervious enggak sebenarnya kayak di satu subcatchment tuh pasti ada area yang kedap air sama yang tidak kedap air. Ya maksudnya kayak kalau yang gue tangkap sih misalnya satu area nih, terus dia kan pemukiman misalnya, pemukiman kan si banyak yang kedap air gitu kan. Maksudnya kayak banyak beton, banyak aspal, jadinya nggak diresapin. Nah kayak gitu sih. Nangkep gue? Jadi nanti analisis penggunaan koefisiennya 0,8 atau 0,2-nya gimana? Tergantung apanya? Gini. Tadi RP kan itu bilang si previous imprevious. Kalau ini emang khusus dari soal yang kita dikasih tahun kemarin ya gitu. Jadi dengan diketahui previousnya berapa persen lahan, impreviousnya berapa persen lahan itu, jadi kita tahu ini penggunaan si koefisien pengalirannya itu untuk di luas mana aja itu. Sebenarnya itu ya itu. Kita bisa pakai tabel ini juga ini untuk dapat si koefisien pengalirannya ini kan juga disediain banyak ini. Nah ini dari soal tahun kemarin itu dikasih tahu previous, imprevious, dan koefisien pengalirannya itu berapa yang dipakai itu biar nggak pusing-pusing aja sih gitu. Sama tadi pertanyaan lanjutannya apa Janik? Agak lupa. Ini sih kayak cara penggunaannya gimana nanti ketika pakainya 0,8 atau 0,2 tuh gimana, aku nggak kebayang kalau misalnya emang subcatchment 1 nggak bisa dibilang pervious aja atau impervious aja. Oh yang slide PPT mana tuh? Yang nomor 3. Nah itu tuh. Basically, Oke. Jadi pas buat nyari nilai koefisien pengalirannya itu kita pakai si 0,8 sama 0,2-nya itu. Kok mana ya? Harusnya ada. Oh, dua-duanya Nah, dipakai dengan persentasenya gitu ya? Iya, benar. Oh, oke. Persentase luas dikali sama pervious. Terus saya kayak gitu sama dikali imperviousnya. Nanti dapat si koefisien pengalirannya. Gitu. Jadi kayak kecepatan ya. Tapi udah nangkep kan Nick ini? Udah. Kak, pengen nanya dong Kak, ini soal kalau misalkan 2019 tuh soalnya mirip-mirip gini nggak? Atau gimana? Kayak ada pattern-nya gitu nggak? Asalnya ini juga kurang tahu sih ini kalau Iradrain tahun sebelum-sebelumnya gimana. Setahu aku sih kalau tahun kita kan Bu Asri ini kan, kalau tahun sebelumnya kayaknya Bu Ana atau dosen lain gitu sih gitu. Kalau mana dulu deh, mau kalau dari soal tipikal enggaknya sih siap-siapin yang terburuk aja sih. Kayak jangan ngarepin banyak gitu. Yang penting pahamin konsepnya gimana. Tapi mungkin dilihat kalau ngebandingin tahun kami dan tahun kemarin itu ada satu soal sih itu yang sama. Jatuhnya perhitungan itu. Yang sama itu cuman sih ini doang sih. Yang nomor 1 lah. Iya. Jadi nggak bisa di
kasih can't say sih ya gitu, bakal sama kayak tahun kita sebelumnya atau tahun 17. Kalau untuk pembahasan UAS masih nyimpen ini, tunggu ya. Aing masih nyebel kok. Mau dilihatin dikit oke, nggak mantap. mungkin? Ya tunggu ya. Nah, itu yang kuis aja sebenarnya. Iya, gue ngeliat-liat folder masih ada ternyata. Ini kalau UAS kalau sebelumnya ini ya, ini kalau soal nomor 1 masih sama kayak yang tahun kita kemarin. Terus itu ini soal nomor 2 ini ada di PPT kan, ini yang pas di kuis ini. Ini aku mau kasih komentar dikit dulu sih ya ini. Ini entah kenapa asisten kemarin ini untuk kumulatif debit inletnya itu pakai kayak di Q2 itu cuma Q1 ditambahin si ya Q2 sama dengan Q1 ditambahin CIA 0,0278 di si inlet 2 ini. Soalnya konsep yang kita pegang itu dan juga yang diajarin dosen tahun kami itu nggak bisa kayak di Q2 itu sama dengan Q1 ditambahin si CIA di ini. Jadi harus dikompositin tuh CK atau C komposit. Jadi misalkan di inlet 2 kalian juga udah tahu kan ya. Jadi dapetin C kompositnya berapa, jadi nanti Q totalnya itu 0,00278 C komposit dari si lahan 1 dan lahan 2 dikali intensitasnya sama aja, dikaliin luas lahan total si itu. Luas lahan total si 1 dan si 2. Cuman mau kasih komentar itu aja sih. Karena rada curiga gitu kenapa pakai ini. Tapi juga balik lagi ke apa yang kalian diajarin dosennya yaitu pas tahun kalian. Kalau yang lain-lainnya dimensi juga sama, tadi ada kita naik ini. Kalau di tahun kita nggak ada kapasitas folder dan punten. Kalau aku belum pelajarin dan kurang paham sih ini pemahamannya gimana, tapi kalian bisa baca. Dan sumber resapan juga cukup simpel ini, kayak salah satu fasilitas yang Eropa kasih tadi yaitu ini perhitungannya juga ada. Sebenarnya ngacuan tadi desain dari sini. Nah ya tadi. Soal pembahasan kuis ya ini cuma nyinggung-nyinggungin aja ini, dan nanti juga bakal dikirim. Kalau soal nomor 1 di state milih gambelnya kenapa? Kalau ini aku juga sepakat karena yang paling kecil ini ada si log normal dan si gumbel doang. Ini ada rata-rata persen error dan deviasi. Nah, aku milihnya gumbel juga karena aku mikirin itu lebih ngefokusin ke deviasi sih itu. Karena deviasi makin kecil kan itu jadi variasinya lebih sedikit juga, jadi biar lebih rinci atau lebih mengkerucut lah itu untuk memperoleh si distribusi boolean ini. Untuk hitung kecepatan aliran seperti normal aja, tapi ini trapesium di materi-materi sebelumnya semester sebelum ada. Dan ini yang ditanyanya itu lebih batas izin kecepatan atau tidak. Ini cepat aja. Untuk perhitungan di salurannya kecepatannya 3,51, sedangkan yang diizinkannya tabelnya ini ya. Dia itunya pasangan batu ini 7,5, pasangan batu belah and mendingnya diasumsiin. Ini ada dia pakainya apaan. Dan kecepatan aliran yang diperbolehkannya itu untuk pasangan batu 1,5. Jadinya 3,51 lebih besar dari 1,5. State-nya itu aja sih itu. Melebihi batas izin kecepatan yang ada. Dan bisa kasihin argumen tambahan, bisa ngasih pengirusan ke salurannya. Untuk full bank capacity, ini perhitungannya debitnya kayak biasa aja, kayak si Manning ini, tadi dikasih luas ya itu. Dan untuk full bank capacity, jadi haknya itu hak total menambahkan freeboard-nya. Jadi maksudnya pas si salurannya penuh dengan air, ini debitnya berapa, full bank capacity-nya 3,62 meter kubik per second. Untuk soal nomor 4 ini juga seperti biasa-biasa aja, pakai komposit, ada luasnya, dan mengasumsikan apa yang perlu diasumsikan. Dan ini itu
ditanyainnya apakah full bank capacity cukup untuk menampung beban atau tidak. Nah, salurannya yang sebelum full bank capacity-nya 3,62, dapat perhitungannya itu kalau beban drainasenya cuma ngasihin 0,016 meter kubik per second, jadi masih dapat menampung beban drainase yang diberikan, jadi bisa digunakan. Nah, itu aja sih. Ada yang mau bertanya atau mungkin disudahkan saja? Gimana? Ada yang mau didiskusin lagi? Kayaknya teori nggak keluar ya. Apa? Teori itu nggak pernah keluar ya kalau di drainase. Ujian sebelumnya ada 2 tahun lalu. Teori Kayaknya mah sih enggak ya. nggak ada. Kalau untuk drainase sih lebih detailnya. Semuanya perhitungan termasuk kuisnya. Tapi sebenarnya yang pertanyaan nomor 4 itu kayak teori tapi sebenarnya harus dihitung. Itu ya hati-hati aja sih. Yang nentuin fasilitas ekodrainase cuma ditanya fasilitas sebenarnya. Ya, itu aja juga kalian bisa ngide-ngide kan gitu. Kayak ditampunginnya di apaan. Dan juga kalian bisa menyesuaikan itu kan. Kayak subcatchment 45 gitu. Subcatchment 2 dan 3 kan tadi di state kalau itu bakal digunakan taman. Nah, kalian bisa nyesuaiin itu. Kayak kalau aku kan pakai apa namanya? Pakai kolam ikan dan air pancur untuk mengakomodasi taman itulah biar lebih memperindah atau menarik perhatian. Jadi beneran bebas gitu sih. Ya full ngitung sih. Kita nggak teori-teori. Semangat aja. Karena mungkin ada yang mau didiskusin lagi. Itu mundur kali apa? Udah aman Ya. Oh, ini sih Kak, mungkin agak misalnya di awal itu kan tadi ada yang koefisien apa ya, pengaliran ya? Bukan koefisien pengaliran apa sih? Yang FK itu. Faktor limpasan. Kenapa? Limpasan. Ya faktor apa namanya? Limpasan. Oh ya, limpasan ya. Itu tuh dikasih apa gimana sih? Tadi asumsi ya? Enggak kok, itu ada tabelnya nentuinnya. Tuh, yang di kanan. Tapi kalau di UAS kita, kalau nggak salah, apa namanya? Kagak dikasihin sih itu. Jadi kalau yang si tabel kanan ini ada di site PPT dosen. Dan waktu itu juga open book sih itu. Makanya kita bisa ngasumsiin. Tapi kalau misalkannya nggak dikasihin tabel dan disuruhinnya closebook, jadi kan kalian nggak mungkin ngafalin atau ngide-ngide gitu. Kalian ngambil aja itu si faktor limpasannya satu aja untuk di semua subcatchment. Atau juga ini kan di persamaan itu, nah ini cek kompositnya ada yang nggak perlu pakai FK, jadi FK-nya nggak diketahui gitu. Jadi bisa langsung cek kali A aja. Ya itu kenapa Kak? Kenapa nggak pakai faktor limpasan yang tadi? Kalau yang ini kayaknya emang Apa kanannya untuk 1? apa namanya? Kalau ini apa namanya di PPT dosen ya ini? Kok malah nyebut? Itu kalau kompositnya itu yang pas kuliah juga itu diajarinnya cuman baru yang awal-awal banget ya itu. Dikasih tahunya cuman C kali A ditambahin C kali A lagi dan seterusnya sampai subcatchment yang diinginkan dibagi luasan total. Tapi juga di akhir dikasih tahu ini ada faktor limpasan itu si FK. Jadi kalau datanya kalian diketahui ada FK di subcatchment yang sudah ditentukan, itu kalian pakai aja. Kalau misalkan kagak dipakai, ya nggak apa-apa, boleh si koefisien pengaliran dikaliin si luas lahannya aja gitu. Kalau penggunaannya lebih bagusnya itu ada data faktor limpasannya biar lebih akurat menyesuaikan dengan
tata guna lahannya gitu. Kalau misalkan yang kagak ada, kalian pakai si C kali A aja itu juga sudah cukup. Jawab nggak? Oke, mantap. Nice semua. Ya, ada yang mau diskusin lagi? Pasing-pasing aja dulu ini. Kan minta solusi ujiannya juga ya. Maksudnya Ya, kerjaannya. dikasih kok, dikasih. Oke. Ya kan mau dikasih? Lawan lah kan kita nggak sekejam gitu atuh. Ya, santai lah. Tapi kalian nggak close book kan? Kalau Irdren close book, dangdut sih, Mayan. Seharusnya enggak sih. Neng bingung kenapa pada kayak nggak tahu ujiannya gimana dah. Ya, sebenarnya matkul air pada dangdut kok mungkin. PSDA trauma ya Tuhan. Ya, siap-siap aja semester 6 PSDA. Semester 6. Bukan Bang Air sih? Bang Air ketahuan kita sama Pak itu, Pak Agung. Iya. Kalau misalnya Irdren GJ, siap-siap Bang Air aja. Lebih GJ lagi. Maaf. Ada yang mau bertanya? Atau bisa hitung mundur aja kali ya? Ya. Mungkin sebelum nutup, Aing mau nanya dulu sih. Ada yang mau review nggak gimana nih semester 5? Bebas sih, mau di chat, mau on mic juga. Capek. Anjing 2/10. Gimana nih? Pertanyaannya kenapa gini banget sih, Pe? Kayak nanya wawancara aja mana? Ya, Aing nanya aja gimana review semester 5. Kan udah di itu nggak sih? Udah di disclaimer. Ansruk mimpi buruk. Iya anjir, mimpi buruk Aing juga anjir. Oh, sama Bupat bukan sih kalian? Iya. Wajib. Kayak sama Bupat ya. Lewat. Yang bisa Ya, answer emang yang GG doang. Kelas kita imam eta. Bingung Aing masih bisa anjir si Mam jadi asisten Ansruk. Hebat sih Mam. Ya, karena besok terakhir juga lah, semangat lah ya. Ya, mungkin sekarang udah mulai kelihatan kan siapa yang mau lanjut sipil, siapa yang enggak. Ya, kita hitung mundur aja lah ya buat nutup. Aspek langsung itu. 3, 2, 1-0. Oke. Jadi, makasih semuanya udah pada datang di asisten Irdren kali ini. Terus sorry banget kalau misalnya dari Aing, Kimol, atau Febri, atau Habab masih banyak yang kurang enak lah, atau kurang lah dalam ngajarnya. Intinya kedepannya semoga sukses terus. Ya, dan lancar lah ya ujiannya. Doain kita juga lancar ya, ini capek banget anjir semester 7. Ya udah. Ya, makasih. Boleh Liv ya. Thank you all. Thank you, Kak. Ya, makasih ya. Kak.